Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di YouTube aku yang baru ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya karena ini merupakan video pertama kali saya di YouTube. Perkenalkan, nama saya Pradita Ayu Fernanda. Saya merupakan salah satu mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Airlangga. Saya membuat video ini karena untuk sebuah tugas mata kuliah filsafat ilmu. Kalau tidak ada tugas ini, mungkin saya tidak akan membuat YouTube seumur hidup ya. Oke lah, ini hitung-hitung untuk belajar menjadi vlogger. Terima kasih teruntuk Prof. Adib yang memberikan tugas ini, karena untuk pengalaman saya dan menjadi pembelajaran saya sebagai ala-ala vlogger gitu. Oke, teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ini ya. Oke. Selamat menyaksikan ya teman-teman semuanya. Baik, langsung saja ke topik pembahasan. Untuk vlogger saya hari ini akan membahas tentang perbedaan efektivitas berbagai jenis vaksin COVID-19 di Indonesia. Peran filsafat ilmu dalam perbedaan efektivitas berbagai jenis COVID di Indonesia. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus jenis baru, dan penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Berikut merupakan grafik harian di seluruh dunia dan di Indonesia. Ini merupakan grafik dari WHO, grafik harian di seluruh dunia masih mengalami peningkatan. Dan berikut ini merupakan grafik dari Indonesia, khususnya Indonesia. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa grafik COVID-19 masih mengalami peningkatan setiap harinya. Salah satu upaya untuk melakukan pencegahan atau pemberantasan COVID-19 selalu digembor-gemborkan oleh pemerintah Indonesia dengan mentaati atau menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang mana 5M itu adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Beberapa bulan terakhir ini mendapat kabar yang sangat baik dan mengembirakan, di mana vaksin COVID-19 sudah dipergunakan dan sudah mulai diberikan ke masyarakat Indonesia. Kemudian sudah mulai era vaksinasi COVID-19 sebagai pencegahan spesifik pada masyarakat yang belum terpapar dan sudah terpapar COVID-19. Pemberian vaksin ini memicu banyaknya pendapat karena banyaknya berbagai macam jenis vaksin COVID-19, terutama pada efikasinya. Akhir-akhir ini banyak yang membicarakan efikasinya jenis-jenis vaksin COVID-19 tersebut. Ada yang bilang Sinovac lebih bagus dari yang lain karena tenaga kesehatan di Indonesia vaksin dengan jenis Sinovac. Ada juga yang mengatakan bahwa AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna itu yang lebih bagus karena dalam penelitian sudah dinyatakan efikasinya 90%. Sehingga masyarakat menunggu vaksin mana yang lebih bagus. Dari ini menuai pro dan kontra dalam efikasi berbagai jenis vaksin 19. Ada masyarakat yang mau divaksin dan tidak. Dalam video ini akan melihat dari sisi aksiologi itu seperti apa perbedaan efikasi berbagai jenis vaksin COVID-19 yang akan mempengaruhi mau tidaknya masyarakat itu divaksin.
Dalam video ini saya sudah meminta pendapat kepada tenaga kesehatan dari berbagai rumah sakit terkait dengan vaksin, berbagai jenis vaksin COVID-19. Sebelum kita membahas dari pendapat berbagai tenaga kesehatan yang sudah saya minta untuk memberikan pendapat, saya akan membahas terlebih dahulu tentang perspektif aksiologi. Aksiologi ini merupakan cabang ilmu filsafat mengenai suatu nilai. Jadi mereka melihat suatu nilai itu dari sudut pandang filsafat. Nah, ini sejalan dengan teori Prof. Adib. Dalam bukunya mengatakan bahwa aksiologi merupakan teori nilai yang nantinya akan menciptakan etika dan estetika, mana yang dianggap baik dan buruk, mana yang tepat dan tidak tepat, dianggap indah dan tidak indah. Nanti kita akan menelaah teori ini berdasarkan pendapat dari beberapa tenaga kesehatan yang sudah saya mintai pendapatnya. Kita langsung saja lihat bagaimana komentar dari tenaga kesehatan terkait dengan perbedaan efikasi berbagai macam vaksin di Indonesia. Setelah dari pendapat tenaga kesehatan tersebut, kita lihat dari sisi aspek-aspek aksiologis ini, mana yang baik, mana yang buruk. Tentunya semua orang memiliki pendapat yang berbeda dan kita harus menghargai perbedaan pendapat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyonya H yang bekerja di Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Ortopedi Surakarta. Pendapat saya mengenai vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia, yaitu ada 3 jenis, yaitu Sinovac, Bio Farma, dan AstraZeneca. Untuk masa pandemi ini, karena kasusnya emergensi, apapun jenis vaksinnya, kita tidak berpatokan pada satu jenis, karena semua vaksin yang sudah diuji cobakan oleh pemerintah itu dan sudah disetujui oleh MUI, kita sudah bisa menggunakannya untuk penggunaan vaksin, walaupun keakuratannya 60% maupun 90%. Saya sebagai petugas kesehatan sudah mendapatkan vaksin COVID-19 yaitu Sinovac banyak 2 kali, yaitu pada bulan Januari 2021 dan bulan Februari 2021. Alhamdulillah setelah divaksin saya tidak timbul gejala apapun. Dan dari teman-teman saya sesama nakes yang mendapatkan vaksin Sinovac COVID-19, ada yang mempunyai gejala yaitu demam dan pusing-pusing. Tetapi untuk kejadian demam dan pusing-pusing itu hanya berlangsung selama 2 hari. Setelah itu sudah kembali seperti biasanya. Karena vaksin COVID-19 itu adalah hal yang baru, dan untuk hal yang baru itu butuh proses yang lama. Untuk itu diperlukan penelitian dan penemuan yang lebih baik lagi agar di kemudian harinya vaksin COVID-19 ini bisa keakuratannya bisa 100% dan bisa digunakan untuk semua kalangan. Dan tidak lupa kita harus selalu berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menjaga kesehatan, tetap semangat dan tak lupa berdoa dan tetap menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pendapat Ibu tentang vaksin yang digunakan di Indonesia dalam rangka melawan pandemi COVID-19, yaitu Sinovac, Bio Farma, dan AstraZeneca. Menurut Ibu pribadi, di era pandemi seperti ini, kita tidak bisa berpatokan pada jenis vaksin karena sifatnya emergensi dan vaksin sendiri semakin langka keberadaannya. Di awal sempat ada rasa takut atau khawatir kenapa kita menggunakan jenis Sinovac yang notabene adalah buatan Cina. Kenapa tidak menggunakan jenis yang lainnya yang menurut berita keefektifannya lebih baik. Kebetulan di sini saya adalah penyintas COVID-19.
saya terinfeksi pada akhir bulan Juli 2020. Setelah anjuran dari pemerintah tentang vaksinasi yang pertama kali dilakukan oleh tenaga kesehatan, saya mengamati banyak teman-teman nakes yang sudah melakukan vaksinasi dan alhamdulillah dari mereka tidak didapatkan KIPI yang berarti, meskipun banyak media memberitakan tentang adanya gejala KIPI setelah dilakukan vaksinasi. Sebagai bentuk ikhtiar insani menuju sehat dan sebagai bentuk peran serta warga negara yang baik dalam rangka melawan pandemi COVID-19, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti vaksin. Saya melakukan vaksin yang pertama pada bulan Maret 2021 dan yang kedua adalah pada bulan April 2021. Di tempat kami menggunakan jenis Sinovac. Alhamdulillah saya pribadi tidak mendapatkan gejala ikutan setelah vaksin. Setelah vaksinasi dan baca-baca lagi di media, ternyata keefektifan dari masing-masing vaksin tersebut banyak yang menyatakan belum bisa ditentukan. Ada yang menyatakan 90-an%, ada yang menyatakan 60-90-an%. Sebenarnya dalam hati kami sempat bertanya, kenapa kita tidak memilih yang 90-an% keefektifannya? Sekali lagi, kita hidup di negara yang sudah diatur oleh pemerintah. Saya mencoba untuk berhusnuzon. Semua mesti sudah dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Di sini adalah pemerintah Republik Indonesia. Yang namanya barang baru dari sebuah penyelesaian kasus baru yang berskala besar atau pandemi mesti membutuhkan proses, di mana penelitian dan penemuan masih terus berlangsung sehingga antara data dan fakta sewaktu-waktu bisa berubah. Serta respon masing-masing orang terhadap vaksin dan virus sangat berbeda. Yang terpenting kita sudah berusaha, tinggal berdoa dan tawakal. Menanggapi sedikit dari banyak kasus yang sudah menjalani vaksin, tapi masih juga terpapar tentang virus COVID-19. Tanggapan Ibu bahwa kita harus merubah mindset setelah vaksin akan kebal. Itu harus diubah mindset yang seperti itu. Karena di sini kita tetap harus melakukan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, hindari berkerumun, walaupun kita sudah melakukan vaksinasi. Kalau kita menanyakan sampai kapan hal ini kita lakukan, ada yang menyatakan meskipun sudah dilakukan vaksinasi masif, kita akan tetap berperilaku seperti ini, menjalani hidup seperti ini hingga 4 tahun ke depan, yaitu memakai masker, ganti masker tiap 4 jam, kemudian jaga jarak, hindari berkerumun, dan protokol-protokol kesehatan lainnya yang harus tetap kita lakukan. Hingga menunggu anjuran dari pemerintah sampai batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah dengan mengobservasi keadaan yang berlangsung. Demikian tanggapan Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang berbagai jenis vaksin yang sudah tersebar di Indonesia, khususnya vaksin yang sudah tersebar adalah vaksin dari Sinovac, vaksin dari PT Bio Farma, serta vaksin dari Oxford AstraZeneca. Khususnya di era pandemi ini, kita tidak bisa berpaku pada salah satu jenis vaksin karena memang sifatnya emergensi, khususnya pada nakes yang menjadi garda terdepan dari permasalahan virus-virus ini ya. Untuk rasa khawatir memang karena vaksin ini sifatnya baru, sehingga masih ada penelitian dan penemuan-penemuan untuk pembaharuan, pengembangan lagi. Kemudian nanti juga data dan realita di masyarakat juga berubah-ubah. Jadi
tetap berhusnuzon, karena kita memang sifatnya berjuang bersama gitu. Kita ikuti aturan pemerintah, kita ikuti aturan protokol kesehatannya. Dan alhamdulillah saya sudah melakukan vaksin pertama dan kedua. Alhamdulillah tidak ada keluhan, teman-teman saya juga tidak ada keluhan. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang menangkap respon dari vaksin ini, respon tubuhnya mengalami lemas, mengalami pusing, mungkin mau pingsan juga. Tapi alhamdulillah untuk saya pribadi tidak ada gejala atau keluhan yang mengakibatkan respon tubuh saya menjadi lemah. Dan untuk jenis-jenis vaksin ini saya rasa pemerintah sudah menjalani proses yang terbaik untuk masyarakatnya, terutama dari nakes yang menjadi garda terdepan. Begitu, mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang merek vaksin COVID yang berbeda-beda, menurut saya sih tidak masalah ya, selagi pemberian vaksin dosis pertama dan dosis kedua itu kalau bisa satu merek, karena nanti seandainya beda merek kita tidak bisa mengetahui ya efek samping dari vaksin yang satu dengan vaksin yang lain. Kemudian untuk pemberian vaksin kedua kan untuk imun booster ya, jadi seumpama beda merek takutnya nanti komposisi atau bahan-bahannya itu ada yang berbeda. Kemudian saya juga sempat membaca beberapa artikel, WHO juga belum menyarankan ya untuk vaksin dosis pertama dan dosis yang kedua itu beda merek. Terima kasih. Banyak-banyaknya. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu di kesempatan saya untuk membuat vlog lagi. Dah.